Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya bersama donat kembali. Dan kali ini saya akan buat donat dengan cara yang mudah dan cepat. Dan donat ini saya buat dari adonan beku yang saya simpan di freezer. Jadi tetap hasilnya bagus, empuk dan lembut ya. Dan donatnya terlihat fresh juga ya teman-teman. Nah oke, ini donatnya yang saya simpan di freezer. Oke, ini akan saya keluarkan. Kemudian ini kita simpan di wadah dan kita keluarkan dari plastiknya ya. Lalu kita diamkan di suhu ruang. Dan ini kita tutup supaya permukaannya tidak kering. Dan ini saya diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah oke, ini sudah tidak beku lagi. Jadi selanjutnya kita akan timbang adonan, atau teman-teman bisa bagi-bagi adonan sesuai dengan selera. Jika adonannya dirasa lengket dan agak basah-basah, itu tidak masalah karena memang adonannya dari freezer ya teman-teman. Jadi tinggal taburi tepung saja ya supaya tidak lengket. Oke, ini akan saya timbang. Ini saya timbang seberat 25 gram. Teman-teman bisa disesuaikan selera, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan mohon maaf ya jika suaranya ini agak gemuruh karena memang di tempat saya sedang hujan ya teman-teman. Alhamdulillah ya, hujan penuh berkah ya teman-teman. Sekian lama kemarau jadi sekarang hujan. Oke, ini kita akan rounding. Usahakan sampai padat dan mulus. Untuk cara rounding bisa dilakukan sesuai dengan yang teman-teman bisa dan sesuai dengan yang teman-teman nyaman. Oke, ini taburi tepung dulu supaya permukaan adonan tetap lembab ya teman-teman. Ini kita rounding sampai padat ya teman-teman. Dan jika ada adonan yang terbuka di bagian bawah, dicubit-cubit seperti ini ya. Oke, selanjutnya istirahatkan adonan. Untuk waktunya disesuaikan saja, bisa 10 sampai 30 menit ya. Itu disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing. Dan jika teman-teman buat adonannya itu banyak, tidak perlu diistirahatkan ya teman-teman. Jadi langsung aja dipipihkan. Oke, ini akan saya pipihkan dengan cara pertama. Dipipihkannya itu hanya sedikit saja, bagian atasnya saja. Ini hanya bertujuan untuk memudahkan kita membalik adonan ketika digoreng ya. Nah, atau teman-teman jika mau buat donat bolong, tinggal dilubangi saja ya. Dan ini cara mudah dan cepat ya teman-teman untuk membuat donat. Jadi tidak perlu trik dan teknik apapun ya. Atau teman-teman bisa gunakan cetakan seperti ini. Dan ini hanya sekedar contoh saja ya menggunakan cetakan, karena ini cetakannya berdiameter 8 cm dan biasanya saya gunakan untuk adonan berat 35 sampai 40 gram. Dan ini buat contoh saja ya teman-teman. Selanjutnya ini kita proofing adonan ya teman-teman. Kita tutup. Dan ini saya gunakan plastik box ya. Jika yang tadi pertama dipipihkan sedikit saja. Nah, jika teman-teman ingin hasil donatnya lebih besar, bisa pipihkan agak menekan ke bawah sampai adonannya agak tipis ya. Tapi ini dengan pelan saja, tidak perlu yang kuat-kuat ya teman-teman. Tujuannya supaya adonannya tetap bervolume dan ketika digoreng nanti akan keluar whiteringnya ya teman-teman. Dan ini tidak perlu trik atau teknik apapun ya teman-teman. Jadi membuat donat dengan cara yang mudah dan cepat ya teman-teman. Nah, jika mau donat yang bolong tinggal dilubangi saja ya teman-teman. Tapi sebenarnya buat donat bomboloni itu lebih hemat waktu ya teman-teman. Bisa lebih cepat ya. Karena kalau kita lubangi otomatis akan menambah waktu ya. Selanjutnya proofing adonan, dan untuk waktunya disesuaikan juga ya teman-teman dengan suhu udara di tempat masing-masing dan disesuaikan juga dengan karakter adonan ya teman-teman. Karena tentunya setiap adonan itu memiliki karakter yang berbeda ya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Jadi bukan saja berpengaruh dari suhu udara ya, dari karakter adonan pun itu akan berpengaruh ke cepat lambatnya waktu proofing ya teman-teman. Oke, jika adonan sudah seperti ini, waktunya untuk panaskan minyak. Dan ini proofingnya memang agak lama ya teman-teman. Ini
di 60 menit ya saya baru panaskan minyak dan adonannya sudah mengembang seperti ini, dan ini terlihat memang tidak yang overproofing ya teman-teman. Jadi adonannya masih terlihat tebal ya, tapi ini sudah enteng ya teman-teman. Jadi penambahan waktu selama memanaskan minyak 15 menit atau 10 menit itu ada penambahan waktu proofing ya untuk adonan. Jadi jika adonannya seperti tadi ya teman-teman, ditambah dengan 15 menit atau 10 menit kita panaskan minyak, jadi adonan tidak akan overproofing ya teman-teman. Tapi jika teman-teman proofingnya itu sampai adonannya mengembang lebih besar dan sampai terlihat tipis transparan ya, itu nanti hasilnya akan overproofing, bukannya keluar white ring malah nanti jadi kempis ya teman-teman. Dan ini ada donat yang miring-miring ya teman-teman, itu disebabkan karena roundingnya yang tidak rata ya teman-teman. Jadi masih ada adonan yang bergerindil gitu ya, jadi tidak rata aja gitu ya teman-teman. Dan ini memang tidak menggunakan trik ataupun teknik apapun ya untuk meratakan adonan, untuk supaya donatnya lebih mulus atau apapun ya teman-teman. Jadi ini membuat donat dengan cara yang mudah dan cepat ya teman-teman. Tapi ini lumayan hasilnya bagus juga ya teman-teman, dan ini juga ada white ringnya. Tapi jika teman-teman ingin hasil donatnya itu lebih bagus, lebih berwhite ring tinggi, itu bisa gunakan teknik ataupun trik ya teman-teman. Dan sebetulnya tidak menggunakan trik dan teknik pun ini sudah bagus ya teman-teman. Oke, ini hasil donat yang kita pipihkan pertama ya, dengan ditekan sedikit saja ya bagian atasnya, dan ini terlihat lebih tinggi tapi dia lebih kecil ya. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan ya, jika kita pipihkannya dengan sedikit ataupun donat tanpa dipipihkan itu hasilnya lebih kecil ya. Nah, untuk yang ini tadi yang dipipihkan dengan cara kedua, dengan ditekan sampai agak tipis dan dia berdiameter lebih besar ya teman-teman. Dan ini walaupun dipipihkan dengan agak tipis, ini hasilnya tetap berwhite ring asal kita pipihkan itu dengan pelan dan perlahan ya teman-teman, jangan ditekan yang kuat-kuat ya. Jadi hasilnya tetap berwhite ring dan dia memiliki diameter yang lebih besar ya. Dan ini memang white ringnya tidak yang terlalu tinggi karena memang tidak gunakan teknik atau trik apapun ya teman-teman. Jadi ini yang natural aja ya, dan standar saja ya teman-teman, standar membuat donat ya. Nah, jadi teman-teman bisa tentukan sendiri ya, mau pakai cara dipipihkan sedikit atau dipipihkan agak tipis. Nah, oke, ini sekarang kita lihat hasil dalamnya ya teman-teman. Walaupun ini adonan beku ya teman-teman, jadi hasilnya tetap fresh ya teman-teman, dan tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi kelembutan atau apapun ya, dan hasilnya ini tetap benar-benar fresh. Dan ini donatnya lembut banget nih, seratnya sangat halus ya teman-teman. Oh iya, dan untuk resep di video ini nanti akan saya cantumkan link videonya ya teman-teman. Dan ini saya gunakan tepung protein sedang ya, dan ini lembut banget nih teman-teman, bisa kelihatan ya, ini sangat lembut. Dan ini hasil donatnya setelah ditopping ya teman-teman. Dan ini memang saya gunakan timbangan 25 gram karena saya tidak gunakan trik atau teknik apapun supaya adonan kecil hasil besar. Jadi makanya saya gunakan berat adonan 25 gram. Dan ini memang pesanan untuk ngasih ke guru sekolah ya, untuk acara Happy Teacher Day. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk topping ya teman-teman bisa disesuaikan dengan harga, dengan selera, dengan kreatif masing-masing ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support dan setia menonton sampai selesai. Saya doakan semoga sehat selalu, makin sukses, rezekinya lancar, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.